Selamat sore semuanya dan Pak Prof. Gerit Singgi, selamat sore. Selamat Sekarang sore. kita kembali lagi bersama-sama bertemu di Zoom meeting kita, kelompok Biblika Progresif, dan sore hari ini, seperti yang teman-teman sudah tahu bahwa kita akan berbicara, berdiskusi dengan Profesor Gerit Singgi tentang dengan sore hari ini juga kita dulu oleh Ibu moderator kita. Aku serahkan ke Katina, mungkin kita akan berdoa dulu kali ya. Baik, mari teman-teman semuanya kita satu dalam doa. Ya, hari ini kau telah memberkati kami dalam aktivitas kami dan sore hari ini kau telah mempertemukan kami dalam virtual meeting di dalam Zoom ini. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami yang sudah datang bersama-sama di sini untuk mendengarkan, berdiskusi tentang teks-teks kekerasan dalam Alkitab. Berkatilah juga pembicara kami, Profesor Gerit Singgi, yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan menyampaikan materi pada sore hari ini. Dan juga berkatilah Katina sebagai moderator pada sore hari ini. Dialah kami menyerahkan seluruh proses pendalaman Alkitab pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kalau begitu langsung aku serahkan ke Tina. Terima kasih, Peti. Selamat sore, teman-teman sekalian. Selamat datang di PAKBP. Juga untuk Profesor Gerit, selamat datang. Terima kasih atas kesediaannya untuk bersama dengan kami menggali teks-teks Alkitab yang kelihatannya dan yang juga secara serius mendiskriminasi dan sepertinya melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kelompok Biblika Progresif adalah sebuah kelompok kecil yang dibentuk sekitar setahun yang lalu di masa pandemi, di waktu semua orang mulai terkurung di rumah aja. Banyak sekali webinar tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi kami kira ada hal yang terlupakan, yaitu teks-teks Alkitab. Jadi saya awalnya bersama, ini awalnya dari Kak Dina Elisia Sihaan yang ada di sini juga, lalu Kak OB dan saya. Awalnya kami bertiga, lalu kemudian kami mengundang teman-teman Esi, Esmeralda, Melinda, baru Aris juga nanti mungkin akan menyusul, dan juga Melinda hari ini rasanya tidak bisa hadir. Nah, kami gelisah terhadap teks-teks yang secara serius melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kami mau mengajak publik untuk gelisah bersama tentang teks-teks itu, dan karena itu kami membuka ruangan ini, ruang diskusi ini untuk mempercakapkan hal-hal yang selama ini dianggap wajar dan biasa saja untuk legitimasi kekerasan. Tapi syukurnya ini sudah PA ke-22 dari setahun yang lalu. Tahun yang lalu kami intens sekali seminggu, tapi tahun ini cukup berat. Jadi kami buat 2 kali seminggu, minggu kedua dan minggu keempat. Semoga teman-teman yang baru hadir boleh terus ikut. Kalaupun nggak bisa, nanti kami akan rekam, dan kami selalu minta izin sama pembicaranya sebelum kami rekam, lalu kami akan upload di YouTube kami, di YouTube kelompok Biblika Progresif. Dan kami juga punya akun Instagram, nanti di follow sama teman-teman yang lain. Terima kasih yang sudah datang. Hari ini kita mau belajar bersama dengan Profesor Gerit Singgi. Kami takjub dengan semua pembicara kami yang sangat rendah hati dan terbuka untuk ikut berdiskusi bersama dengan kami, yang
yang anak-anak yang belum apa-apa ini gitu. Terima kasih Prof atas kesediaannya. Profesor Gerrit Singgi adalah tenaga pengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Beliau lahir 7 Agustus 1949 dan pendeta emeritus di GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Lalu karya tulisnya banyak sekali teman-teman. Yang pertama sekali waktu saya kuliah itu yang saya tahu dari Israel ke Asia, lalu di bawah-bawah yang bayang maut, lalu yang dua konteks. Sudah terlalu banyak, nanti habis waktu. Ya, sudah banyak sekali. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, dan karyanya beliau juga banyak sekali. Dan siapa yang tidak kenal Profesor Gerrit Singgi? Kira-kira begitulah ya perkenalannya. Ya, Oke, sekarang kita akan masuk ke materi, pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Profesor Gerrit Singgi. Silakan, Prof. Terima kasih, Saudari Agustina. Saya merasa sangat terharu, terkesan juga bahwa boleh diundang ke dalam pertemuan ini. Sebetulnya saya tidak secara khusus mau bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin informasinya atau saya yang salah tangkap gitu loh. Saya pikir ini tentang kekerasan di dalam Alkitab. Gitu. Iya, Prof. Teks teror yang di dalam Alkitab juga. Iya. Andai kata saya tahu bahwa itu tentang perempuan dan anak, kan saya akan ambil dari cerita di Alkitab Perjanjian Lama tentang itu loh, gundik dari seorang Lewi yang oleh orang Lewi itu dipotong-potongnya dan seterusnya itu. Iya. Itu kan ada penafsir feminis yang namanya Phyllis Tribal. Dia mengambil itu sebagai temanya dan dia mengatakan ini text of terror gitu. Tapi ya oke lah, lain kali mungkin. Saya akan bicara tentang teks-teks kekerasan dalam kitab suci, dalam Alkitab. Dan saya akan bagi-bagi, saya mulai dengan semacam pendahuluan, lalu masuk ke dalam kekerasan di dalam kitab Ulangan, mewakili Perjanjian Lama, lalu masuk ke Perjanjian Baru, teks dari kitab Wahyu mewakili Perjanjian Baru, lalu ke masalah-masalah hermeneutis, bagaimana kita memaknai ulang teks-teks kekerasan ini, gitu ya. Oke, jadi yang sedikit pendahuluan, di dalam Alkitab memang banyak sih ayat-ayat yang merujuk pada kekerasan. Cuma memang dalam penghayatan sehari-hari, misalnya pada khotbah-khotbah hari Minggu, nada kekerasan ini tidak kelihatan, tidak muncul. Oleh karena tekanannya adalah pada Tuhan Allah yang penuh kasih, yang telah mendamaikan dirinya dengan dunia yang berdosa ini melalui kehidupan dan karya Yesus Kristus. Dan itu semuanya sudah ada dalam Perjanjian Baru. Jadi ada kebiasaan memang Perjanjian Lama itu kekerasan, Perjanjian Baru lawannya penuh dengan kasih. Jadi umat biasanya menganggap bahwa Perjanjian Lama itu memberitakan mengenai Allah yang adil dan menghukum dengan keras orang yang berdosa, sedangkan Perjanjian Baru memberitakan mengenai Allah yang pengasih, yang mengampuni orang berdosa. Ini antitesa yang nanti akan saya coba perlihatkan, antitesa yang palsu. Di Perjanjian Lama ada Allah yang pengasih, sedangkan di Perjanjian Baru ada Allah yang penghukum. Begitu pula dalam buku-buku tafsir Perjanjian Kitab Suci, rujukan ke kekerasan ini seringkali terlewatkan.
Mungkin tidak sengaja, oleh karena penulisnya sudah terlanjur membaca teks dengan kacamata Allah pengasih. Tetapi bisa juga dengan sengaja, supaya umat tidak tahu mengenai ayat-ayat kekerasan ini. Sebagai contoh, buku tafsir mengenai kitab Ulangan yang ditulis oleh pendeta Ian Cairns, itu kebetulan dosen saya dulu di STT Duta Wacana, sudah almarhum. Itu tidak menyinggung apa-apa tentang teks-teks Ulangan yang nanti akan saya sebutkan, yang akan saya singgung itu. Nah, Anda juga saya kira bisa memeriksa buku-buku tafsir yang lain, apakah teks-teks itu dibahas apa tidak gitu. Ya, jadi itu ya, sekadar pengantar. Saya akan masuk ke dalam teks-teks kitab Ulangan yang mengandung kekerasan yang biasanya disebut teks-teks tentang herem. Herem itu sebuah adat, sebuah kebiasaan, yaitu menumpas mereka yang penduduk dari kota atau tempat yang direbut oleh umat Israel. Jadi herem itu harfiahnya berarti barang atau orang yang dikhususkan untuk Tuhan dalam rangka mau dilikuidasi, istilahnya gitu ya. Di TBLI disebut ditumpas. Saya kira istilah itu tepat. Kadang-kadang dalam beberapa terjemahan Inggris agak diringankan, dikatakan ban, hukuman ban. Seakan-akan hanya dibuang gitu ya, di ban gitu. Tapi saya kira herem berarti ditumpas. Ayatnya muncul di kitab Ulangan 6 kali, Ulangan 2, 34 sampai 35, Ulangan 3 ayat 6 sampai 7, Ulangan 7 ayat 2, Ulangan 7 ayat 26, Ulangan 13 ayat 16 sampai 18 dan 20 16 sampai 17. Yang pertama itu Ulangan 2 ya tentang ya latar belakangnya ya perang. Saya hanya baca satu ayat yang mungkin bisa dibayangkan ya. Ini kan kitab Ulangan kan cerita Musa kembali tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi Ulangan 2 ayat 34-35 itu demikian, saya kutip, pada waktu itu kita merebut setiap kota dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi diri kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Yang kedua, Ulangan 3 ayat 6 sampai 7 itu juga seperti itu. Jadi Ulangan 3, 6, 7 itu demikian, kita menumpas seluruh penduduknya. Seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi manusianya dibunuh, binatangnya dijarah. Yang ketiga, Ulangan 7 ayat 2 adalah peringatan keras bagi umat agar jangan lalai dalam melakukan penumpasan atau herem ini. Jadi Tuhan Allah telah menyerahkan mereka
orang-orang penduduk Kanaan itu kepada Israel. Jadi orang Israel harus menumpas mereka sama sekali. Ulangan 7 ayat 2. Kalau itu tidak dilakukan, kalau perintah itu tidak dilakukan, dan ternyata kemudian ada kawin-mawin antara umat Israel dengan orang dari Kanaan itu, maka Tuhan akan murka dan pada gilirannya umat Israel yang akan ditumpas. Jadi siapa yang tidak menumpas musuh akan dipunahkan oleh Tuhan. Dan dalam rangka itu memang ya, tidak ada toleransi terhadap ibadah orang lain ya. Mesbah-mesbah mereka harus dirobohkan, tugu-tugu, tiang-tiang dan patung-patung mereka harus dihancurkan. Yang keempat adalah Ulangan 7 ayat 26 yang berlatar belakang janji berkat Tuhan bagi umat. Jadi situ dikatakan bahwa Tuhan berada di pihak Israel dan orang Israel tidak perlu takut pada penduduk Kanaan karena Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa itu. Tapi rupanya penghalauan itu berjalan sedikit demi sedikit. Pembinasaan orang-orang Kanaan itu juga bertahap dan diberikan alasan untuk itu, yaitu ada di Ulangan 7 ayat 22 supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jadi negeri yang penduduknya dibasmi akan diisi oleh binatang-binatang liar dan itu akan mengganggu kehidupan umat. Tetapi bukannya pembasmian dihentikan, melainkan tetap dilakukan secara bertahap. Yang kelima, Ulangan 13, 16 sampai 18, bukan latar belakangnya bukan perang melawan musuh, tetapi kekejian yang terjadi di tengah umat. Kalau ada peristiwa di mana penduduk sebuah kota berbakti kepada Allah lain, maka semua penduduk kota harus dibunuh, segala isi dan segala hewannya, termasuk di situ dikumpulkan semuanya di tengah-tengah lapangan, dan seluruh kota dengan jarahannya harus dibakar habis sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Jadi di Israel kan ada korban bakaran bagi Tuhan, biasanya binatang yang harus habis semuanya ya, harus hangus gitu. Nah, penerapan korban bakaran ini bisa dikenakan pada Keren. Dan kota itu lalu bumi hanguskan, jadi seluruhnya dibakar, kotanya, penduduknya, dan kota yang di bumi hanguskan tidak boleh dibangun lagi. Harus tetap menjadi timbunan puing. Yang keenam adalah Ulangan 20, 16, 17, itu juga berlatar belakang hukum perang. Jadi kalau penduduk kota Kanaan itu menyerah, maka penduduk kota harus bekerja rodi untuk Israel, menjadi budak. Kalau kota itu tidak mau menyerah, maka Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada Israel. Semua penduduk laki-laki harus dibunuh. Perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu boleh dirampas dan menjadi jarahan bagi umat Israel. Nah, hukum ini berlaku bagi kota-kota yang jauh dari Kanaan. Tetapi bagi mereka yang penduduk Kanaan yang nama-namanya disebut tadi itu tidak ada kekecualian. Semua harus ditumpas. Ya. Orang Het, orang Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan
Yebus. Jadi itu teksnya, saudara-saudara, dan persoalannya adalah bagaimana mau ditafsirkan ini. Ya, harafiah sih memang demikian, tetapi dalam beberapa tafsir kritis historis, misalnya dari John Collins, dikatakan bahwa ya sesuai dengan penemuan kitab ulangan ya, bahwa itu sebetulnya berasal dari zaman sesudah pembuangan, dan tokoh Musa di sana digambarkan sebagai berkhotbah mengingatkan kembali umat Israel tentang bagaimana mereka dulu gitu loh. Sehingga sebetulnya juga hukum herem ini bisa dipertanyakan apakah memang diberlakukan atau tidak, karena kejadiannya kan pada konteks historis dari kitab ulangan itu pada era jauh sesudah penduduk Israel bermukim di tanah Palestina itu. Jadi contoh bahwa sebetulnya tetap ada orang-orang Kanaan sampai zaman-zaman kemudian, bisa diperlihatkan misalnya zaman Daud itu Daud tidak memunahkan orang Yebus, malah kota mereka yaitu kota Yerusalem itu diambil alih dan masyarakat Yebus diintegrasikannya ke dalam masyarakat Israel gitu. Jadi ini apa sekadar aja memperlihatkan per diskusi dalam tafsiran historis kritis gitu ya. Tetapi kalau memang demikian, apakah kita bisa lalu bernafas lega gitu bahwa ternyata itu cuma teksnya saja yang demikian, praktiknya tidak seperti itu. Saya kok tidak oleh karena teksnya ngomong keras seperti itu kan. Jadi andai kata warga gereja itu atau umat tidak belajar historis kritis kan, dia akan tetap bingung dengan ayat-ayat seperti itu gitu. Jadi saya pikir teks itu tetap saja kita perlu pertimbangkan gitu. Nah, yang kedua kan kebanyakan kan konteksnya konteks peperangan, sehingga dalam perang itu kan biasanya orang bilang ya memang kita semua tidak mau membunuh, tapi ini perang Pak. Jadi kalau perang kan kita membunuh atau dibunuh, nggak bisa lain gitu loh, sehingga bisa dimaklumi lah kalau dalam konteks seperti itu Israel membunuh gitu. Ya betul sih konteks perang, tapi kan pertanyaannya kok semua harus dibunuh. Jadi bukan perangnya itu loh, tawanannya itu loh. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Kan gimana gitu. Nah, lalu ada yang bilang bisa saja, tapi kan Israel bertahan. Ya, tapi dalam konteks kitab ulangan mereka ceritanya kan mereka tidak bertahan. Mereka yang malah menyerbu ke tanah Kanaan yang tidak kosong, sudah ada penduduknya di situ. Jadi gimana gitu?
Sudah ada penduduk yang tinggal di sana, diserbu dengan alasan bahwa itu dulu diserahkan oleh nenek moyang Abraham oleh Tuhan kepada nenek moyang Abraham gitu. Ya toh, tapi ya gimana gitu. Jadi saya kira itu beberapa pertimbangan ya. Lalu sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru, ke kitab Wahyu. Tapi sebelumnya memang antitesa yang tadi kan, bahwa di PB ada kasih sedangkan di PL ada kekerasan gitu ya. Menurut saya tunggu dulu lah ya, karena di PB juga ada ucapan Gusti Yesus yang keras di Lukas 12 ayat 51. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi bagaimanapun mau ditafsirkan, teks ini tetap tidak bisa menghilangkan kesan bahwa Gusti Yesus juga membawa pedang. Nah, di Lukas 12 ayat 51, pedang langsung dimaknai sebagai pertentangan, diamerismos, perpecahan ya, bahasa Yunaninya. Ya, tapi begitulah. Supaya kita juga maklum ya, bahwa bukan ucapan-ucapan kasih aja yang ada di perjanjian baru, tapi juga ucapan-ucapan keras. Nah, kita langsung ke Wahyu pasal 4. Jadi kitab Wahyu itu kan tentang penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ketika dia ditawan di Pulau Patmos, dan konteksnya adalah penganiayaan terhadap jemaat-jemaat di Asia Kecil, di Turki sekarang. Nah, Yohanes melihat keadaan di sorga, ada sosok yang duduk di atas takhta itu, dan takhta itu dikelilingi oleh 24 takhta yang lain. 24 penatua yang memakai mahkota dan pakaian putih. Kemudian ke-24 penatua itu pun dikelilingi oleh 7 roh Allah. 24 penatua ini sebetulnya juga 24 malaikat agung. Jadi mirip seperti di perjanjian lama, 24 imam dalam kitab Tawarikh mewakili 24 malaikat agung ya. Lalu di tengah-tengah tahta itu berdirilah seekor anak domba seperti telah tersembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, anak domba itu dipuji, dan kemudian dia membuka meterai pertama, muncul penunggang kuda putih. Meterai kedua dibuka, muncul penunggang kuda merah. Simbol dari lenyapnya damai sejahtera di bumi membuat orang saling bunuh. Meterai ketiga dibuka, muncul penunggang kuda hitam. Akhirnya meterai keempat memunculkan penunggang kuda hijau kuning. Penunggangnya bernama Maut, Yunaninya Thanatos, dan kerajaan Maut, Yunaninya Hades, mengikutinya. Jadi keempat penunggang kuda membawa bencana, perang, kematian ke bumi. Lalu muncul anak domba membuka meterai kelima, muncul jiwa-jiwa dari mereka yang telah dibunuh, dan konteksnya jelas pembalasan dendam ya.
Dan di Wahyu 16, 5-6, pembalasan dendam ini dianggap layak, pantas, dan adil. Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Di TBLI seperti itu, di New RSV, it is what they deserve. Ketika materai ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi dahsyat dan gerhana matahari total. Bintang-bintang jatuh ke bumi dan langit menyusut. Semua penguasa bumi panik, tidak tahu harus lari dan bersembunyi kemana. Mereka malah minta gunung-gunung agar menimpa mereka dan menyembunyikan mereka terhadap anak domba. Materai yang terakhir dibuka, muncul 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala. Ada malaikat yang pergi ke mezbah mengambil pedupaan. Lalu api pedupaan itu dilemparkan ke bumi, menimbulkan guruh halilintar dan gempa bumi. Mengerikan ya. Tetapi ya, gimana mau menafsirkannya? Nah, tidak semua juga orang yang menafsirkan itu sebagai bernada kekerasan. Teman-teman kita yang beraliran Mennonite dari GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, dan GITJ, Gereja Injili Tanah Jawa, umumnya berpendapat bahwa kitab Wahyu justru merupakan sebuah model karya pendamaian Kristus yang tidak mengandung kekerasan. Oleh karena Yesus sudah melakukan semuanya untuk manusia dalam karya pendamaiannya itu. Ya. Jadi karya pendamaian satisfaksio gitu. Jadi ada teolog dari kalangan Mennonite namanya Danny Weaver. Dia menulis buku mengenai The Non-Violent Atonement, dan dia bilang ini di kitab Wahyu itu anak domba yang tersembelih itu non-violent gitu ya. Dia berkorban, dia tidak dikorbankan gitu. Teman-teman difabel juga suka mengambil contoh ayat dari Wahyu pasal 4 ini, anak domba yang tersembelih, untuk memperlihatkan bahwa difabilitas itu justru menyelamatkan. Gitu. Jadi mereka sering mengemukakan ini anak domba itu tergeletak tidak berdaya gitu ya. Cuma memang kan anak domba itu tidak tergeletak, dia berdiri dengan segala kuasanya, dan kemudian karena dia membuka meterai-meterai itu terjadilah kekerasan di muka bumi ini. Nah, di pihak lain, teman-teman yang berjuang bagi keadilan seringkali menganggap bahwa penghukuman ini ya adil aja. Karena penguasa-penguasa itu kan melakukan kekerasan. Tuhan membela yang dikerasi itu dengan melakukan kekerasan terhadap yang melakukan kekerasan. Gitu. Jadi sama misalnya seperti Firaun dihukum oleh Tuhan dulu karena melakukan kekerasan terhadap penduduk pada budak-budak Ibrani itu kan. Jadi ya begitu.
suasana diskusi tentang bagaimana harus menafsirkan kitab Wahyu ini. Jadi ada dua orang saya sebutkan di sini, teman-teman muda, Daniel Sihombing dan Gideon Hendrobuono. Mereka bilang ya Tuhan tidak menyelamatkan saja, tapi menghukum juga, ya. Jadi Tuhan menghukum penindas, gitu. Nah, itu intinya ya. Kekerasan dalam Alkitab ada di kitab Ulangan, tentu ada di kitab-kitab lain juga, tapi saya ambil kitab Ulangan, membagi di PL. Lalu ada kekerasan juga di Perjanjian Baru, di kitab Wahyu. Mungkin ada di teks-teks lain di UB, tapi saya hanya ambil dari kitab Wahyu ini. Nah, bagaimana hermeneutiknya sekarang? Bagaimana kita memaknai ulang ayat-ayat kekerasan ini? Ya, kalau ya tadi kan pada pendahuluan saya bilang umumnya kita tidak tahu karena pendetanya tidak mengkhotbahkan. Ya bisa saja ya jawab, salah satu jawaban hanya enggak usah diungkit-ungkit. Biar aja jemaat tidak tahu gitu. Tapi tadi kan Saudari Agustina sudah bilang, kita lupa ayat-ayat. Nah, berarti kan kelompok ini pasti tidak puas dengan jawaban tadi. Pura-pura enggak tahu aja gitu. Nah, ada yang bilang ya kita ubah teksnya, kita rohanikan gitu loh. Jadi kayak teman-teman Mennonite merohanikan anak domba yang tersembelih itu. Atau teman-teman difabel yang bilang ya dia terletak tidak berdaya gitu. Ya itu salah satu cara untuk bagaimana menanggapi teks-teks kekerasan ini. Tapi saya pikir kita jangan mengubah. Kita terima dulu lah bahwa ada teks-teks seperti itu. Dan memang teks-teks ini ya karena dulu sering dipakai untuk melegitimasi kekerasan. Misalnya teks-teks Ulangan itu dipakai pada waktu konflik agama di Indonesia Timur kan, sering dipakai itu ya. Saya pikir ya bagaimana caranya lah supaya dimaknai ulang. Nah, apa artinya dimaknai ulang? Itu tidak berarti teksnya kita ubah. Teksnya tetap begitu aja, tetapi sekarang kita melihatnya dalam konteks ini. Jadi saya ambil aja bagian paling akhir dari makalah saya itu ya. Jadi kita dalam membaca Alkitab kan menggunakan prapaham, dan prapaham itu kita kaitkan dengan teksnya. Nah, membaca dengan perspektif nir kekerasan dan disability tadi itu menggunakan perspektif mereka untuk membacanya.
Dan hasilnya ya itu yang tadi yang saya laporkan. Nah, memang kita bisa membaca teks dengan perspektif, tetapi teks tidak bisa diubah oleh perspektif. Nah, itu loh. Tetapi kalau begitu apa yang bisa berubah? Menurut saya kita perlu mengubah paham yang melihat prasangka atau prapaham sebagai seluruhnya tidak lengkap atau negatif, dan teks sebagai sesuatu yang seluruhnya lengkap dan positif. Jadi baik prapaham maupun teks bisa positif, bisa juga negatif. Teks kekerasan dalam kitab suci Kristen adalah negatif dan perlu dipertemukan dengan prapaham orang Kristen sekarang yang positif. Saya bisa salah ya, tapi menurut saya sekarang prapaham Kristen itu positif. Ada 3 hal ya, yaitu pertama mengenai ruang dan agama, yang kedua mengenai mereka yang beragama lain, dan yang ketiga mengenai gambaran Allah yang ada pada kita, pada diri kita, kelompok kita, dan masyarakat kita. Yang pertama tentang ruang dan agama. Dulu memang penyebaran agama dan simbol agama selalu dikaitkan dengan ruang. Jadi tidak ada agama yang bersifat batin saja atau spiritual aja. Jadi misi atau sending atau dakwah itu meninggalkan klaim-klaim atas uang, seperti kita lihat sekarang. Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTB dianggap wilayah Islam, Bali adalah wilayah Hindu, Sumba dan Timor adalah wilayah Kristen, demikian pula Tapanuli Utara, Minahasa, Kepulauan Maluku, Halmahera, dan Papua, Flores adalah wilayah Katolik. Namun kenyataannya kan di sini pun berdiam mereka yang beragama lain. Tapi kalau klaim ini dilihat sebagai ketentuan ilahi, ya pasti timbul benturan dengan mereka yang minoritas. Contohnya itu peristiwa Tolikara di Papua itu loh. Dan peristiwa Singkil di Aceh. Yang Tolikara Kristennya yang yang macam-macam, di Singkil Muslimnya yang macam-macam gitu. Jadi ini contoh ekstrim gitu. Bahwa dua-duanya bisa seperti itu kalau mereka mayoritas. Nah, ini saya kira perlu diubah. Jadi jangan lagi kita main begitulah. Kadang-kadang kan ada seperti itu. Kita merayakan Injil masuk ke Tanah Batak, Injil masuk ke Papua. Ini sebetulnya berbahaya loh. Ini kan klaim bahwa Tanah Batak milik kita, Papua milik kita gitu. Ya mungkin kenyataannya tidak begitu, tapi bisa ada orang yang menafsirkannya ke arah itu. Lalu kan timbul kekerasan akhirnya. Itu loh, orang bikin salib-salib raksasa. Maksudnya apa sih sebetulnya? Klaim itu. Patung raksasa, salib raksasa, wah udah. Kalau tidak diubah, maka ya, itu akan menguasai bagaimana kita membaca teks, dan akan teks-teks kekerasan itu akan jalan. Yang kedua adalah pandangan terhadap mereka yang beragama lain. Jadi konsep pemilihan itu ya, pemilihan umat. Ada sih di Alkitab, tapi kalau kita memutlakkan pemilihan dan melupakan penciptaan,
kan Tuhan menciptakan semua manusia. Memilih dari situ Israel memang. Tapi kalau kita memutlakkan pemilihan lalu menafikan penciptaan, wah ini bahaya. Umat Tuhan adalah Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya orang lain. Jadi ya sudah, ini perlu diubah, atau pemahaman tentang keterpilihan itu perlu dikualifikasi. Kita adalah umat pilihan untuk melayani dunia ini, bukan untuk menguasai dunia ini. Lalu yang terakhir, pemilihan atau pemahaman gambaran kita mengenai Tuhan. Bukan Tuhan ya, tapi gambaran kita mengenai Tuhan. Itu ada kaitannya dengan teologi pemilihan tadi. Kalau kita memutlakkan teologi pemilihan, Tuhan adalah Tuhannya umat Kristen, bukan Tuhan dari mereka yang non-Kristen. Nah, kalau umat Kristen terjun ke dunia menghadapi persaingan, misalnya dalam bisnis, Tuhan akan memberkati bisnis Kristen dan mengutuki bisnis yang lain. Nah, di zaman perang agama, di Indonesia Timur, kedua pihak beribadah dulu, minta tolong agar Tuhan berpihak pada mereka. Sama seperti di zaman dulu gitu loh. Nah ini, ya, juga paling akhir sekali saya tulis konsep ilahi yang sangat kuat, Dia yang Maha Kuasa, El Shaddai. Ini juga bisa dibelokkan ke arah-arah yang tidak kita kehendaki. Jadi saya sudah beberapa waktu ini selalu bicara tentang Allah yang kuat, yang perlu diimbangi dengan Allah yang lemah. Ada Allah yang kuat dalam kredo kita, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, saya terimalah, tetap ada. Tapi ada juga perlu diimbangi dengan Allah yang dalam tanda kutip lemah, Allah yang bersedia mati di kayu salib di Golgota gitu loh. Ya, dan ada teks-teks di mana umat menerima keberadaan mereka. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ayat-ayat itu yang perlu kita gali dalam rangka mematahkan ini loh, gambaran Allah yang terlalu kuat yang menyebabkan kita bisa teks-teks kekerasan bisa kita pakai untuk legitimasi dari kekerasan kita gitu loh. Ya saya kira itu dulu, Saudari Agustina, maaf kalau terpotong-potong, tapi saya mengandaikan bahwa Anda sudah membagikan ini kepada teman-teman dan mereka sudah baca. Mudah-mudahan ya, sehingga tinggal kita diskusikan aja sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mohon maaf karena kami tidak pernah membagikan materi kepada peserta karena ini sangat kekeluargaan. Kami kira ini menjadi hak prerogatifnya pembicara gitu. Lalu kami juga ada rencana nih Prof, kalau nanti ada rezeki gitu, materi-materi ini kami akan bukukan di suatu hari nanti gitu. Jadi kami dengan sengaja tidak membagikannya kepada para peserta gitu. Terima kasih banyak Prof. Saya minta izin sebentar untuk ke toilet, nanti kembali. Siap. Boleh ya? Oke Prof. Terima kasih teman-teman. Begitu tadi penjelasan dari Profesor Gerrit. Saya kira sangat komprehensif karena teks-teks yang sangat bermasalah sengaja dimunculkan dari dua kitab yang ya kita sadari bersama, kita ketahui bersama mengandung kekerasan dan teror, dari kitab Ulangan dan Wahyu. Teman-teman kalau misalnya punya kegelisahan teks yang lain gitu, dipersilakan untuk
sharing di sini nanti setelah profesornya kembali. Teman-teman boleh buka video, boleh berbicara langsung. Kalau tidak memungkinkan boleh dikirim chat begitu. Atau kalau misalnya nggak ada, bisa juga mengusulkan tema atau teks yang menjadi kegelisahan gitu bagi teman-teman di ruang ini juga boleh. Nggak usah ditutup kan. Ke sebelah sana. Halo. Halo. Salam kenal. Aku Nenat. Aku Nenat. Hai Nenat, apa kabar? Baik. Oke. Ini opaku. Ini opaku. Keren ya Opa dan Nenat. Oke ya. Dadah. 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 Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Saya kira teman-teman sangat terbantu dengan pandangan-pandangan dan argumentasi Prof yang tadi. Saya ketika mendengarkan Profesor tadi menjelaskan, saya teringat dengan satu buku si Paul Popan itu yang judulnya Is God a Moral Monster, yang dia berusaha melogikakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah dalam Perjanjian Lama terutama ya, untuk tadi mendamaikan gagasan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Tuhan. Yang di PL seperti monster, kalau yang di Perjanjian Baru sangat kasih begitu. Tapi saya kira nggak ada penjelasan yang logis gitu ya untuk memahami teks itu legal melakukan kekerasan. Saya kira ini. Nah teman-teman dipersilahkan untuk memberikan pandangan, tanggapan, pertanyaan, karena ini menjadi ruang diskusi kita, bukan ruang kita hanya menerima, tapi kita juga bisa memberi. Boleh langsung raise hand atau bersuara juga langsung, silakan. Selamat sore, saya boleh? Oh, silakan, Pak Rafael, perkenalkan diri dulu, baru sampaikan apa yang mau dikatakan. Ya, selamat sore, Prof. Gerit. Selamat sore, ya. Menangkap penjelasan tadi dan sepanjang menggumulkan teks-teks kekerasan itu dan melihatnya. Awalnya saya dulu melihat teks itu sebagai sebuah ya ini karena sudah dibukukan, ya kita tinggal menerima begitu. Tapi lanjut kemudian, usia bertambah, sedikit pengalaman bertambah, perspektif berubah begitu. Yang saya belum temukan begini, karena ujung dari sebuah diskusi kita tampaknya berada pada, menurut saya, pada seperti posisi pembelaan, karena Alkitab itu milik kita, kira-kira gitu. Nanti saya jelaskan kalau andai kata itu kurang tepat. Karena dengan demikian seperti ada usaha dalam dalam perjalanan sejarahnya, usaha-usaha untuk kira-kira mari kita maknai ulang, mari kita lihat kembali. Jadi sehingga menurut saya ini yang membuat teks kekerasan menjadi tetap dimaknai sebagai sebuah teks yang kira-kira dapat digunakan secara manipulatif atau memang dalam ketulusan, karena menerima dia sebagai kitab yang menghidupkan iman kehidupannya, kira-kira gitu. Nah, apakah memang ada di dalam sejarah dalam pemikiran ini bahwa kita mengakui bahwa teks-teks itu sebuah
memang tindakan kekerasan, bahkan bahasanya kita mengandungnya, padahal itu fakta, bukan? Kayak gitu. Yang pertama saya gugat. Kalau ini memang fakta, dalam artian secara historis demikian, dapatkah kita menyimpulkan sebuah sikap yang progresif bahwa karena ini fakta ya kita mengakui bahwa itu apa ya, memang kekerasan adanya. Memang kalau pakai bahasanya memang tidak adil, memang melanggar HAM, kira-kira gitu. Sehingga dengan demikian, tanpa tentu tidak tujuannya untuk menghapus teks itu, tidak, tapi maksudnya menerima teks ini fakta kekerasan, dan ini yang sebuah kesalahan beriman pada era-era itu. Kira-kira begitu. Apakah ada memang pergulatan ini? Sehingga dengan demikian generasi selanjutnya ruang-ruang ini kecil, karena saya tidak selalu melihat bahwa pemaknaan kekerasan itu tidak selalu maknanya karena manipulatif. Ya mungkin sebagai demagog dia bisa menggunakan manipulatif, tapi pada akar bawah ya tidak. Misalnya katakan dulu, saya belum mengerti, belum sekolah teologi, belum ngerti apa. Oh saya lihat, oh ya memang bangsa Israel karena agama lain ya wajarlah dimusnahkan Tuhan, kira-kira gitu. Saya tidak berangkat karena saya sedang di megapop secara politik, tapi saya melihat, oh iya Alkitab ya yang menuntun saya ke dalam kebenaran, karena tidak mungkin ada kitab lain kira-kira yang menuntun saya ke sini, kan ini kitab ini yang diberikan kepada saya, kira-kira. Nah, apakah ada memang sebuah pernyataan kita? Ya udah, kita terima ini sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan di era lalu, meski tanpa bermaksud. Ya ini mau sedang dibuang, katakanlah teks-teks itu bukan, tapi sedang mengakuinya. Katakanlah kalau seperti sebuah tindakan kejahatan kelam begitu, ini genosid masa itu. Dengan demikian progres selanjutnya adalah memutus mata rantai kekerasan struktural ideologi kesalehan agama ini begitu. Itu kegelisahan. Jadi karena belum tampak, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan Prof melihat ada memang bacaan kaum kata-kata di Babel karena ingin menolak kan. Jadi dan ajakan kepada kita, mari kita memaknai ulang. Kenapa tidak kita katakan ini memang kekerasan, ini memang pelanggaran kemanusiaan yang dimaknai pada era itu, yang dimaksudkan dalam bahasa rohani, meski sulit diterima. Karena kalau dipikir-pikir, kalaupun ditarik sebagai garis yang katakan nilai universalistik misalnya, sulit juga kan atas nama Tuhan membunuh orang lain misalnya begitu. Baru kemudian nanti kegelisahan, apakah memang pada zamannya tidak ada bahwa katakanlah sebuah kelompok-kelompok kecil yang sebenarnya pada konteks itu sendiri sebenarnya menolak pemaknaan agama seperti yang tertera misalnya di Ulangan, ada kelompok sebenarnya kita nggak begitu kayak sekarang lah ya. Kalau katakanlah ada gereja A melakukan kekerasan atas nama Tuhan, saya kan akan selalu berkatakan misalnya itu bukan Tuhan yang bukan Tuhan ajaran Tuhan kita, kira-kira. Saya seperti ada mengkotakkan, saya bukan mereka. Nah, kalau kira-kira dalam konteks itu, apakah ada seperti sebuah kelompok kecil di era itu yang mengatakan bukan begitu juga beragama, katakanlah di era kitab Ulangan begitu. Kira-kira gitu kegelisahannya, Bro. Karena belum tampak gitu. Sehingga kita tidak punya beban untuk kenapa harus memaknai ulang, kenapa tidak masuk pada yang lebih radikal. Ya kita akui saja itu sebagai kesalahan memaknai spiritualitas yang saleh, kira-kira begitu. Terima kasih, Bro, atas pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Rafael atas komentar dan kegelisahan yang disampaikan di ruangan ini. Oke, Prof, kita masuk ke pertanyaan berikut atau Prof mau jawab dulu? Saya jawab dulu, nanti lupa. Oke, siap. Oke, jadi terima kasih Pak Rafael. Jadi begini, saya mau mulai kembali. Jadi apakah itu terjadi, genosida itu terjadi dulu? Ini kan sudah saya tadi kemukakan dari pemeriksaan historis kritis kok banyak yang ragu-ragu. Jadi praktik herem itu memang jadi teksnya kan menyebut herem, tapi ada peninggalan arkeologis yang ditemukan
Jadi sebuah batu peringatan yang kemudian diberi nama Moabite Stone, batu peringatan Moab, dari abad ke-9 sebelum Masehi. Itu ada pakar PL yang orang Belanda, Brekelmans, dia memperlihatkan bahwa praktek herem itu ternyata ada, tapi tidak umum. Tidak umum di Asia Barat Daya kuno. Ya, jadi ada di Moabite Stone, ada di Kitab Ulangan, tapi lain-lain tidak ada. Jadi dia mengatakan ya itu pertama. Jadi dalam rangka itu maka memang kita tidak bisa langsung mengandaikan bahwa seperti yang tertulis begitulah kenyataannya. Gitu. Belum tentu juga gitu ya. Nah kemudian Kitab Ulangan kan berasal dari zaman jauh setelah pendudukan Kanaan. Meskipun ada Musa di situ, kelihatannya ini itu Musa itu istilah sekarang didesain ulang personanya untuk bisa berfungsi sebagai semacam pengkhotbah bagi mereka yang ada di zaman itu. Katakanlah seperti Musa hidup kembali dan membicarakan sesuatu kepada mereka, dan orang yang hidup jauh di masa pembuangan, di masa sesudah pembuangan itu bisa mengambil hikmah dari khotbah Musa ini. Tapi di masa sesudah pembuangan kan tidak ada genosida juga terhadap yang lain gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi pasti pembaca, kalau kita sekarang ke arah pembaca implisit, itu punya prapaham yang membuat mereka itu malah menggali yang bukan menggali, yang diucapkan oleh Musa itu kan ya kita semua kan seperti itu. Kalau membaca sesuatu atau mendengar sesuatu, ada yang kita saring, ada yang tidak gitu loh. Jadi yang masuk ke mereka itu ya yang seperti yang mereka inginkan sesuai dengan prapahamnya gitu kan. Nah, ya itu situasinya. Tapi saya tetap tetap mengakui bahwa teksnya memang teks kekerasan. Nah, kalau begitu bagaimana dengan teks-teks kekerasan itu? Nah, itulah maksud saya dengan kalimat memaknai ulang. Karena saya kira tidak ada orang, ini berdasarkan ilmu hermeneutik ya. Berdasarkan ilmu hermeneutik itu, tidak ada orang yang begitu saja menerima teks, termasuk teks kitab suci. Selalu ada sesuatu, ada filternya yang membuat kita ambil ini dan tidak ambil itu gitu loh. Makanya saya omong terakhir itu tentang bagaimana prapaham, bagaimana kita mempertimbangkan prapaham kita, dan bagaimana kita mempertimbangkan teks. Biasanya orang mengatakan teks itu sangat positif. Jadi prapaham kita yang perlu karena kita orang berdosa, kita perlu bagaimana dengan prapahamnya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Prapahamnya selalu positif, teksnya negatif. Nah, menurut saya tergantung gitu loh. Makanya saya tulis dalam terakhir itu, saya tuliskan bahwa baik prapaham maupun teks tidak ada yang seluruhnya positif atau seluruhnya negatif ya.
Jadi baik prapaham maupun teks bisa positif, namun bisa juga negatif. Gitu. Jadi itu jawaban saya, saudara Pak Mas Rafael. Jadi apa namanya? Saya akui teksnya teks kekerasan, tapi apakah itu terjadi begitu dulu? Ya, berdasarkan apa yang saya pelajari kok kelihatannya tidak gitu loh. Tapi bagaimana kita perlu sekarang tentang kekerasan itu. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman di Indonesia Timur itu yang mengambil itu untuk legitimasi, saya pikir ya kita ya perlu hati-hati gitu loh. Jadi apa namanya, tadi kan Anda bilang ini bersifat semacam pembelaan, apologia gitu. Saya kok merasa tidak, karena saya mengaku itu teks-teks kekerasan. Orang yang apologia akan mengatakan teks itu tidak gitu loh. Alkitab tidak mengandung kekerasan. Saya mengakui teks-teksnya ada yang mengandung kekerasan gitu. Nah, pada waktu saya pernah memberikan ini di sebuah perkumpulan lintas agama, malah yang Kristennya marah-marah. Lalu saya bilang, kenapa marah? Ya, Bapak kan memperlihatkan kebobrokan Alkitab kita, borok Alkitab kita. Saya kaget loh. Saya nggak bicara boroknya kok. Alkitab ada banyak hal yang baik, tapi ada juga teks-teks yang perlu kita pertimbangkan. Nah, jadi rupanya sebelum itu dia selalu menganggap bahwa Alkitab itu bagus-bagus semua isinya gitu. Sedangkan Alkitab, kitab suci orang lain itu yang yang udah beres gitu loh. Jadi kaget sendiri memang dia. Ya, tapi saya harap dengan penjelasan saya dia akan bisa melihat apa ya teksnya gitu sih, mau diapain. Kita harus terima teksnya dulu, lalu mikir apa yang harus dibuat dengan teks-teks itu. Itu ya. Oke, Prof. Terima kasih. Untuk tadi saya lihat, tapi wajahnya Pak Rafael kayak kurang puas. Kira bisa diterima, Pak? Nanti lanjut lagi. Ini kan diskusi masih panjang. Oke. Dialog kan. Nanti Siap, bisa aja ikut nimbrung pada diskusi kawan-kawan. Silakan kawan-kawan dulu. Tapi saya mau bilang begini juga, Prof. Kalau begitu, ya saya juga paham bahwa teks dalam Alkitab, entah itu yang mengandung kekerasan atau enggak, atau narasi apapun dalam kitab suci, memang kita nggak bisa pastikan dia terjadi secara historis, begitu. Tapi ada clue-clue tertentu yang membuat kita cukup yakin bahwa kekerasan itu terjadi, penindasan itu terjadi, misalnya begitu ya. Nah, yang kalau misalnya tadi yang dibilang sama Pak Rafael, dengan clue-clue itu apakah kita tidak bisa secara radikal begitu mengatakan, ya telah terjadi kekerasan, dan untuk itu kita hentikan rantai kekerasan ini. Saya kira Pak Rafael tadi mau mengatakan itu gitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan tesis saya itu tentang kemegahan Bait Suci Salomo. Saya pernah presentasikan waktu Prof jadi keynote di ADI itu. Memang tidak. Saya juga mengakui bahwa tidak bisa dibuktikan secara historis bahwa terjadi penindasan, tapi efek setelah pembangunan Bait Suci ada perpecahan kerajaan yang dianulir bahwa itu adalah akibat dari kerja paksa penindasan yang luar biasa gitu. Jadi bukankah itu cukup meyakinkan kita untuk mengatakan bahwa dalam pembangunan itu ada penindasan besar-besaran, dan mestinya ini nggak bisa kita klaim ulang sebagai
bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam pembangunan sekalipun pembangunan rumah ibadah begitu. Nah, kalau begitu gimana, Prof? Nggak bisa kita buktikan secara historis, tapi ada clue-clue yang secara serius menunjukkan ada kekerasan. Apa kita nggak bisa langsung bilang kalau ya inilah buktinya bahwa Alkitab pun menyimpan kisah-kisah kekerasan. Dan saya kira kita langsung bilang aja ini kekerasannya ada, tapi ya. Jadi misalnya tentang perpecahan, apakah hanya karena kerja paksa dan penindasan yang terjadi dalam pembangunan bait suci? Iya, iya. Ada hal-hal lain juga kan? Iya, iya betul. Yang ikut ambil bagian, dan saya kira semua itu perlu dipertimbangkan gitu. Iya, betul. Jadi misalnya sederhana aja, mengapa ibu kota dari Israel Utara itu di Samaria, di Betel ya, Betel Samaria. Karena itu dulu tempat penampakan ilahi terhadap Yakub kan? Iya. Jadi ini persaingan antara Yakub dan Abraham, antara Bukit Moria dan Betel gitu loh. Iya, iya. Dan memang tidak terselesaikan, artinya akhirnya macam-macam hal terjadi. Jadi saya kira itu kisah-kisah kekerasan ada, termasuk dalam yang periksa itu, tetapi untuk mengatakan persis bahwa memang seperti itu, saya kok ya kita harus tunggu dulu. Karena memang kita berada dalam jarak yang sangat jauh dari cerita-cerita. Dan apa yang kita terima di Alkitab itu kan juga sebuah pemisahan kembali. Iya. Dari sesuatu yang sebelumnya yang kita tidak tahu. Apakah bagaimana aja persisnya gitu loh. Ini kan dipengaruhi lagi-lagi oleh sudut pandang yang penulisnya. Seperti itu. Iya, iya. Oke. Tapi teksnya memang kekerasan, dan saya kira itu sudah cukup untuk membuat kita mikir-mikir gitu loh. Iya. Apakah ini mau gimana ya? Kalau Saudara Rafael kita singkirkan aja, ya itu jalan yang paling mudah. Singkirkan semua, tapi dari dulu kan sudah kelihatan bahwa ya kayak teman-teman yang kaget itu yang saya ceritakan itu kan karena dia berpikir tadinya bahwa Alkitab itu bagus-bagus aja isinya, tentang kasih dan sebagainya. Nanti dikasih tahu ini ada teks gitu, aduh kok kayak gini Alkitabku. Ya terimalah Alkitab kita memang kayak begitu. Nggak bisakah kita terima bahwa Alkitab yang kita warisi itu dari nenek moyang kita itu memang mengandung hal yang baik dan hal yang tidak begitu baik. Jadi definisi kita tentang kitab suci itu sendiri juga perlu berubah. Gitu loh maksud saya. Siap. Kitab suci kita itu juga ternyata sudah dipakai seperti itu kan di Indonesia Timur, dan sebelumnya oleh semua orang yang perang-perang itu, perang salib, perang apa, sudah dipakai seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Tadi sebelum ada pertanyaan di chat room oleh Pak Yahya, ada yang raise hand. Adven apa masih ada? Mau berbicara silakan. Ya. Ya. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Siap. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Adven Jihotang dari STT GMI Bandar Baru. Satu alumni dengan Kak Agustina. Sebentar Prof,
tadi Prof bilang bahwa memutlakkan pemilihan, menafikan penciptaan itu bahaya. Jadi terlintas dalam pikiran saya bahwa kekerasan dan teror ini sangat punya hubungan kuat dengan kekuasaan. Seperti itu. Saya punya kesimpulan bahwa kekerasan dan teror sangat punya hubungan atau tidak bisa dilepaskan dengan kekuasaan. Siapa yang berkuasa, dia yang punya cerita. Siapa yang berkuasa, dia yang membukukan ini. Entah itu terjadi puluhan bahkan ribuan tahun lalu, tapi dia punya cerita. Seperti itu. Pertanyaan saya, Prof, bagaimana mengubah prapaham? Seperti itu. Karena memang tadi Prof bilang orang yang mempertimbangkan prapaham berarti mempertimbangkan teks. Ya ini sangat, memang apalagi kaum fundamentalis sangat sulit menerima itu. Pertanyaan saya di situ, Prof. Terima kasih. Ya, orang Bandar Baru. Nanti salam tuh sama Pak Tobing ya. Jadi pemilihan Israel itu, saya kembali ke kitab Ulangan sendiri, di bagian-bagian awal itu ada bukan awal Ulangan 20-an sekitar itu ada memang pembahasan teologis mengapa Israel dipilih. Dan di situ menariknya penulis Deuteronomis itu mengatakan tidak ada alasan lain yang dipakai untuk memilih Israel, bukan karena mereka besar, bukan karena mereka kuat, tapi justru karena mereka kecil. Justru karena mereka tidak berdaya. Saya menggunakan ayat ini untuk menulis sebuah artikel tentang memaknai ulang pemilihan, teologi pemilihan, ada di buku Iman dan Politik, kalau nanti Anda cek kembali. Jadi satu-satunya alasan adalah bahwa Allah mencintai Israel, gitu. Kata yang dipakai itu kata Ibrani ahav, ya, mengasihi, mencintai. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita sering mengatakan di PL tidak ada kasih, tidak ada cinta, ada kok. Kita Ulangan aja ada. Ya, jadi Israel dipilih dan alasannya ya bukan alasan, ya itu cinta kok, itu kasih, gitu. Sehingga memang tidak berkaitan dengan kuasa. Nah, cuma memang dalam perjalanan, atau mungkin ada juga di teks-teks yang lain, pemilihan ini kemudian dikaitkan dengan kuasa, dengan privilege, dengan paham tentang anak emas. Dan ketika agama Kristen berkembang menjadi agama yang sangat besar dan kuat, di zaman-zaman dulu itu kan, ini lalu memang menunjukkan bahwa umat Kristiani adalah umat terpilih yang berkuasa mengatasi yang lain, karena Allahnya adalah Allah yang luar biasa, berkuasa, gitu loh. Kayak begitu. Jadi menurut saya ini perlu digemboskan lagi, gitu loh. Ya, sehingga lalu kita bisa bicara sekarang tentang prapaham dan teks bagaimana. Nah, menurut Anda orang fundamentalis susah, kita semua susah sih mengakui bahwa kita punya prapaham, gitu loh. Karena selalu kita mengatakan apa yang saya baca itulah yang ada, itulah faktanya, gitu. Yang saya pahami itulah faktanya. Tunggu dulu.
Jadi makanya kita perlu membaca teks itu, lihat macam-macam konteksnya, kaitannya segala macam, supaya tahu bahwa tidak begitu saja. Jadi apa namanya, kalau kita bersedia mengakui bahwa kita punya prapaham, kita justru akan berjaga-jaga dengan sungguh supaya jangan prapaham itu yang belum apa-apa sudah jalan dan akhirnya teksnya tinggal ikut apa yang kita mau, gitu. Nah ini kan lalu kita apa namanya, menjaga pokoknya prapahamnya kita lihat, teksnya juga kita lihat, jangan, dan apa ya istilahnya kan, dua-duanya kita lihat dengan serius gitu ya, supaya dengan demikian nanti toh kita menemukan pemaknaan ulang yang tidak usah merujuk kepada kekerasan, tanpa kita menutup-nutupi bahwa ayatnya adalah ayat kekerasan. Oke. Terima kasih Prof. Nah ini memang ke kitab suci itu apa sih? Kitab suci itu apa gitu? Alkitab itu apa gitu? Akhirnya ke situ memang. Oke, kita akan ke pertanyaan dari Pak Yahya. Pak Yahya, saya bacakan aja atau Pak Yahya ingin mengatakannya secara langsung? Iya, mungkin kakak bisa bacakan, tidak apa-apa. Oke. Mohon pencerahannya lebih lanjut, Prof. Bagaimana menjelaskan pemahaman teks-teks Alkitab tentang kekerasan heran tersebut terhadap kelompok luar yang dalam kitab suci mereka memang terkandung secara hurufiah perintah dan legitimasi perintah kekerasan kemanusiaan terhadap outsider mereka, yang juga belakangan makin menyadari atau tahu keberadaan teks-teks yang identik ada dalam kitab suci orang Kristen. Mengingat ironisnya komunitas Kristen sendiri justru kurang menyadari nuansa kekerasan dalam Alkitab. Begitu, Prof. Oh ya, jadi Pak Yahya, terima kasih. Dalam presentasi saya kepada kelompok lintas agama itu, memang akhirnya, ini kan makalah ini kan 3 sesi, jadi 1 hari penuh itu kami bersama-sama. Kelompok itu namanya Young Interfaith Peacemakers Community. Jadi terdiri dari orang berbagai agama, tapi terutama Muslim dan Kristen, dan bersama-sama kami mempertimbangkan tentang teks-teks kitab suci yang kelihatannya anti kelompok lain, kelompok luar gitu loh. Ya, nah ini kesadaran terjadi pada kedua belah pihak memang, bahwa teks-teks seperti itu tidak bisa langsung diterapkan, diambil alih dalam rangka menghadapi kelompok yang di luar. Kenapa? Karena kelompok yang di luar itu belum tentu juga memenuhi syarat-syarat untuk ditumpas seperti yang dikatakan. Gitu. Jadi ada dari mereka yang kayak gitu. Saya sih tahu bahwa saya tidak boleh bergaul dengan orang Kristen, tapi kok sehari-hari orangnya baik sekali, keluarganya baik sekali, teman. Jadi akhirnya saya bergaul aja dengan mereka gitu. Dan dia bilang, saya juga agak heran kenapa tiba-tiba sekarang orang dari saya kok dilarang, nggak boleh bergaul dengan itu karena mereka jahat dan apa semua. Saya kok nggak percaya gitu. Pengalaman saya memperlihatkan bahwa mereka tidak begitu gitu. Ada yang memang ngawur, ada yang tidak gitu. Kita harus tahu siapa yang ngawur, siapa yang tidak. Jangan digeneralisasi. Nah, saya bilang
sebaliknya juga begitu. Kristennya juga harus jangan menggeneralisasi semua. Ya, ada yang memang ngawur-ngawur, ada yang tidak, ada yang baik sekali. Gitu. Jadi ya, bagaimana caranya memberitahu? Kita mulai dengan pengalaman cerita-cerita kita lah. Salah seorang yang mungkin Anda sudah kenal juga, Gus Aan Ansori, itu kan selalu mengajak, coba kamu cerita pengalamanmu, gitu. Bagaimana gitu. Maka dia lalu mengajak yang muslim itu kan, ayo masuk gereja lihat. Karena selama ini kan dibilangi bahwa masuk gereja itu haram gitu. Nah, ini masuk gereja gimana rasanya? Oh, kok biasa-biasa aja ya. Nah, begitu juga kita saya kira. Jadi selama kita orang Kristen tidak pernah mencoba untuk bergaul dekat dengan agama-agama lain, paham kita selalu prasangka yang apa ya, yang mendarah daging akan menjadi prasangka yang mendarah daging gitu. Jadi saya kira program-program yang bagus yang bisa dilakukan adalah mengajak jemaat mengunjungi mereka yang lain, malah nginap. Jadi pernah ada mahasiswa UIN di Jogja itu beberapa tahun lalu kan FPI itu mengacau di Jakarta, pokoknya yang tidak puas warung-warung yang tidak tutup itu didatangi, dirusak segala macam. Nah, mahasiswa UIN Jogja itu merasa, aduh kok Islam dianggap violent ya, kayak gitu. Kita mau memperlihatkan bahwa kita tidak violent. Mereka datang pada saya, waktu itu saya dekan, Pak, kami mau weekend di asrama teologi, boleh enggak? Oh boleh sekali, silakan. Nah, ini untuk dua-dua belah pihak bisa melihat satu sama lain. Apa memang begitu orang agamanya gitu loh. Ternyata kan tidak. Dan yang menarik itu, mereka kan puasa. Buka puasa saya datang, tiba-tiba sebelum buka puasa, pemimpinnya bilang, tolong Pak, memberi apa namanya, sebelum buka puasa. Ada istilahnya itu. Semacam pertanggungan. Ngabuburit, Pak. Tausiah begitu. Tausiah gitu. Kasih tausiah sedikit. Saya kasihlah cerita itu loh. Yesus digoda oleh iblis, dia lapar. Iya, iya. Habis itu mereka buka puasa. Ini bisa kok. Jadi saya kira apa namanya ya, hal-hal kecil, sederhana, tapi kita mulai dengan mematahkan prasangka-prasangka kita. Gitu Pak Yahya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Prof. Kemudian saya mau bacakan satu komentar lagi di kolom chat dari Pak Demianus. Pak Demi, kehadiran teks-teks bertema kekerasan memang harus diakui dan tidak perlu ditutupi, bahkan harus dibicarakan. Dibicarakan untuk diputuskan apakah masih perlu dipakai atau tidak. Pilihan termudah memang tidak perlu dipakai lagi. Pilihan berikutnya adalah bahwa teks-teks tersebut bisa dipakai sebagai petunjuk mengenai bagaimana kehidupan beragama para pendahulu kita, yang tidak harus kita teruskan. Dengan kata lain, melalui teks-teks Alkitab, kita tidak hanya mencari apa yang Tuhan inginkan, tetapi juga mendapatkan jejak-jejak pemikiran orang di masa lalu tentang Allah, baik sebagai model yang bisa diteruskan maupun sebagai bentuk-bentuk hidup beragama yang keliru. Saya kira ini komentar tanggapan. Prof mau tanggapi lagi? Saya kira saya setuju. Jadi tidak usah tanggapi lagi. Iya, nanti tanggap-tanggap. Oke ya, Pak Demianus, itu kan murid saya dulu. Oke. Oke, teman-teman yang lain, silakan. Ya, Katina, aku boleh. Oke, Frida, terima kasih. Oh, silakan. Tentu boleh. Ya, terkait tadi yang
pernyataan atau tanggapan Pak Genianus kan pada akhirnya kita ada pilihan sebaiknya kalaupun kita membicarakan konteks kekerasan tersebut, ada baiknya untuk tidak melanjutkannya. Nah, kalau tadi juga Profesor Gerit juga mengatakan bahwa sebaiknya ada kecenderungan gereja-gereja itu menghindari perikop-perikop kekerasan tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan korban-korban kekerasan yang terjadi sekarang? Terlebih lagi kan sekarang banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi. Apakah perlu forum khusus untuk membicarakannya? Atau kita saat ini masuk dalam fase bisa membicarakan konteks tersebut di ibadah umum biasa? Begitu, Pak. Terima kasih. Thank you, Faith. Mbak siapa? Mbak Frida. Tadi Frida, Pak. Iya, oke. Mbak Frida mukanya mirip Ibu Septemi. Tadi saya kira Ibu Septemi. Oke, bergurau aja. Begini, apakah itu harus dibicarakan di ibadah umum? Saya kira harus, mulailah. Ya, jadi tentu secara bijaksana bagaimana, jangan terus-menerus disembunyikan. Mungkin bisa dalam PA-PA dengan jemaat dulu. Lalu kemudian ya akhirnya dalam khotbah-khotbah juga sedikit perlu agak diangkat supaya jemaat juga tidak terus-menerus tidak tahu apa-apa tentang isi Alkitab begitu loh. Nah, yang kedua, sekarang saya bicara tentang kekerasan pada anak-anak ya. Jadi kita kan sekarang sudah punya undang-undang KDRT. Ya, apakah praktiknya jalan atau tidak nanti kita bisa bicarakan. Tapi sudah ada itu. Yang menarik adalah ketika undang-undang itu sudah jalan, ini secara kebetulan saya menemukan di dalam sebuah buku renungan harian, ada seorang pendeta yang mengeluh. Ada, saya tulis dalam makalah ini. Jadi dia mengatakan demikian, bagaimana itu? Apakah kita tidak boleh menghukum anak gitu loh? Ya, jadi dia menanggapi undang-undang yang baru disahkan itu. Bukankah di Alkitab ada kita boleh menghukum anak-anak? Jadi dia ambil di kitab Ulangan, di kitab Ulangan itu yang membahas tentang seorang anak, tapi anak sudah dewasa, sudah besar, yang berkali-kali dilarang oleh orang tuanya untuk behave yourself, tapi tidak hidupnya sembarangan gitu ya. Nah, lalu orang tuanya ini putus asa, lalu membawa perkaranya ke tua-tua di pintu gerbang. Jadi anak durhaka ya. Lalu orang hakim-hakim di pintu gerbang itu menjatuhkan hukuman mati kepada anak itu. Ada di kitab Ulangan tapi saya lupa ayat berapa.
Eh, Nah, persoalannya memang hukuman mati itu ya, apakah bagaimana dengan hukuman mati kok? Tapi kan ini apa namanya, dikaitkan dengan menghormati orang tua di dasar titah gitu, yang logika mereka seperti itu ya. Tentu bisa kita pertanyakan juga. Tapi yang aneh dari saya adalah ini kok cerita tentang orang dewasa oleh pendeta ini kan tentang menghukum anak. Jadi dia bilang kalau anak di Alkitab dihukum mati ya ini, kita kan cuma menghajar aja, tidak menghukum mati gitu. Saya pikir waduh ini gimana gitu loh. Jadi seringkali apa namanya, legitimasi terhadap menghukum anak itu apa begitu aja gitu ya, dan dipertentangkan dengan sesuatu yang menurut saya memang sudah harus diberlakukan. Ya saya tadi bilang lepas dari apakah ini jalan apa tidak, tapi kan sekarang makin lama makin sering kita melihat di medsos, di mana di televisi tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibandingkan dengan yang lalu-lalu gitu. Dan saya kira ini membuat orang tua memang tidak, atau guru-guru sekolah tidak berani-berani lagi terlalu cepat ringan tangan terhadap anak-anak dan anak didik mereka. Saya kira itu yang penting. Jadi prosesnya ini Mbak, saya kira yang perlu diteruskan gitu loh. Jadi selama orang merasa bahwa menghajar istri, menghajar anak itu hal yang oke-oke saja, yang alkitabiah, ya selama itu kita harus berjuang untuk mengatakan itu tidak alkitabiah. Justru tidak alkitabiah. Terima kasih Pak. Gimana? Ya, terima kasih Pak. Thank you Frida. Terima kasih jawabannya Prof. Teman-teman, waktu kita masih ada sekitar 21 menit lagi. Kalau nggak ada, kita nggak usah dipaksakan sampai habis. Tapi kalau masih ada, dipersilakan. Untuk teman-teman yang baru hadir, mungkin silakan. Yang sering hadir juga silakan. Teman-teman dari KBP juga silakan. Apa semua sedang gelisah dengan teks-teks sampai tidak bisa lagi berkata-kata? Bagaimana? Cukup? Kira-kira? Tampaknya teman-teman sudah merasa cukup ya. Semua sudah senyum-senyum. Mungkin karena sudah lapar juga, udah waktunya buka puasa. Ada lagi? Saya tidak lihat raise hand. Oke. Baiklah, kalau tidak ada lagi, tidak usah dipaksakan. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Prof atas kehadirannya, atas pencerahannya, atas panggilannya untuk gelisah bersama terhadap teks-teks yang mengandung teror dan kekerasan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Teman-teman yang lain, terima kasih sudah hadir, yang memberi respon juga. Terima kasih sudah memperkaya diskusi pada sore hari ini, dan semoga ini bukan selesai di sini aja ya, tapi kita terus gelisah dan selalu berusaha untuk
membangun perspektif dan pemahaman yang baru tentang teks-teks ini, tapi bukan untuk membela pelaku-pelaku kekerasan dalam teks atau untuk melegitimasi kekerasan yang akan kita lakukan, tapi justru menghentikan kekerasan yang terjadi di sekitar kita juga, atau yang mungkin sudah terlintas dalam teologi kita selama ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya serahkan kembali ke Kak Dina lah. Boleh saya sedikit lagi masuk. Tadi kan saya cari ayat dari yang tentang itu loh, anak yang durhaka itu. Oh, yang dari Ulangan tadi, Prof. Ya, ada di Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Oke. Jadi ketika pemerintah dan masyarakat getol mempromosikan undang-undang anti KDRT, ada pendeta Kristen yang mempertahankan bahwa orang tua Kristen punya hak untuk menghukum anak-anak mereka dengan kekerasan berdasarkan Ulangan 21 itu. Jadi aduh ini gimana ya, masyarakat kita sudah mulai maju, sudah mulai ada undang-undang KDRT-nya, masa gerejanya malah ketinggalan di belakang. Ini kan gimana gitu loh, mestinya kan gereja malah menjadi terang dunia. Ya ini untuk saya perlihatkan bahwa sudah waktunya, tadi beberapa teman bilang ya itu mesti diberitakan kepada jemaat karena pendeta-pendetanya kadang-kadang aneh-aneh gitu loh. Ya. Yang teks Amsal juga, Prof, yang Amsal 23 ayat 13. Yang ya, selalu jangan menolak didikan dan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Jadi legitimasi kuat bagi orang tua yang melegalkan kekerasan terhadap anak dalam didikan. Gak apa-apa, nggak mati kok gitu. Jadi nggak bisa dibenarkan. Tapi kan kekerasan setengah mati. Iya. Ya, oke. Oke, terima kasih Prof atas kehadirannya. Terima kasih untuk semuanya. Teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kami serahkan kembali ke KBP oleh Kak Dina deh. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Profesor Gerrit Singgi untuk kesediaan dan kerendah hatian membantu kami di sini untuk melihat lebih jelas lagi tentang suaranya nggak terlalu jelas. Nggak kedengeran ya, Pak? Ya. Ya, terima kasih untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Profesor Gerrit Singgi yang sudah menolong kami melalui PA ini, memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga juga teman-teman apa yang kita bicarakan pada sore ke malam hari ini bisa bermanfaat, yang akan bisa juga kita kembangkan. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kita semuanya. Nanti kegiatan yang kita lakukan ini akan diupload di YouTube Kelompok Biblika Progresif. Seandainya teman-teman ada bagian-bagian yang teman-teman ingin ulang lagi, dengar lagi, bisa mampir di YouTube kami di Kelompok Biblika Progresif. Di sana teman-teman bisa lihat berbagai topik PA yang sudah disampaikan oleh Kelompok Biblika Progresif dan juga para narasumber. Jadi teman-teman bisa akses di situ. Itu saja, tidak ada pengumuman yang lain lagi. Saya rasa mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menolong kami untuk sedikit demi sedikit memahami apa yang kami rasa perlu kami pahami dalam teks-teks Alkitab. Tolonglah kami Tuhan, melalui percakapan yang kami lakukan hari ini, menolong kami untuk terus menegaskan bahwa kekerasan bukanlah hal yang baik dan kami boleh menerapkan keadilan dalam kehidupan kami, dalam lingkungan kami sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran Profesor Gerrit Singgi yang menolong kami untuk terus gelisah dalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, terkhususnya dalam teks-teks Alkitab. Biarlah kami terus terinspirasi dan terus berani untuk menyuarakan keadilan. Kami mohon kiranya Engkau anugerahkan kepada Profesor kesehatan, umur panjang, dan juga berkat-Mu yang berkelimpahan dalam proses pelayanan dan juga pekerjaan yang beliau lakukan, baik di kampus di mana beliau
mengajar dan juga di tempat-tempat yang Tuhan, di tempat-tempat beliau berkarya. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami yang hadir di sini, kiranya Engkau yang terus menolong kami, memberikan kami kesehatan juga, dan teman-teman yang tidak bisa hadir di sini juga, Tuhan yang boleh sertai dan juga berkati. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bolehkah, Prof, kita berfoto? Oh, mari silakan. Sebagai teman-teman kalau bersedia boleh membuka kamera supaya kita foto dulu bersama Profesor Gerrit Singgi. Silakan Peti, apakah bisa bantu untuk foto? Bisa. Oke, siap. Oke. Siap semuanya? Aku hitung ya. Senyum, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin? Boleh. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Kak Dina, teman-teman. Kak Dina, Selamat Tri, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Pak. berkati. Tuhan berkati. Semangat semua. Saya keluar ya. Iya, Prof. Terima Terima kasih kasih, banyak, Prof. Prof.